Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarkan melalui FM 97,6 MHz. Pendengar, pagi hari ini kami bersama narasumber Ibu Ustazah Siti Masitoh dari Kopo Caringin. Tentu kegiatan beliau sebagai pembina majelis taklim, pengajar tahsin Al-Quran, pembina madrasah diniyah, juga pengisi acara-acara seremonial dan MC acara-acara islami. Bagi sekali pagi hari ini Bu Ustazah Siti Masitoh akan mengangkat tema keberkahan Al-Quran. Tentu kita sebagai manusia biasa dalam meraih keberkahan dalam hidup dengan Al-Quran butuh penghargaan dan butuh tuntunan oleh Allah, dan kita sangat membutuhkan pedoman hidup, dan ini menjadikan Al-Quran itu segala-galanya buat kita pendengar. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab dia akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada pemiliknya atau kita kepada pembacanya. Baik, lebih lengkapnya pendengar seperti apa keberkahan Al-Quran akan dikupas bersama narasumber kami Ustazah Siti Masitoh. Silahkan Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara Mutiara Pagi yang disiarkan langsung oleh RRI Bandung. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita semua yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dengan materi keberkahan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna adalah suatu nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang tepat yaitu Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an yang mulia. Dengan hidup disertai Al-Qur'an, maka hidup kita akan menjadi berkah. Keberkahan Al-Quran akan kita rasakan ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Teman kita sejati di dunia jadikan adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai tempat kita mengadu, tempat kita mencurahkan
curhatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Betapa indahnya hidup kita dengan Al-Qur'an, bahkan hidup kita diatur mulai dari kehidupan dari bangun pagi hingga kita tidur lagi, diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tertera dalam kitab suci Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Al-Qur'an yang agung menjadikan kita hidup sebagai berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Qur'an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsaliha. Barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf dari kitab Allah, maka bagi dia adalah pahala, dan dari pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Betapa agung dan mulia Al-Qur'an sehingga kita terus-terusan diwajibkan harus mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tiada dalam hadis mengatakan tiada ada bacaan yang menandingi seperti Al-Qur'an, yang diatur tata cara membacanya, mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dibaca pendek, bahkan di mana tempat kita memulai dan di mana tempat kita berhenti. Itulah Maha Suci Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an pedoman hidup kita, bahkan Al-Qur'an adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Warattilil Qur'ana tartila", bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Untuk itu, mari kita mempelajari Al-Qur'an dengan tartil. Di sini kita sering kita ketahui ada banyak metode-metode untuk membantu kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, hidup dengan Al-Qur'an akan menjadi berkah, sebab dengan Al-Qur'an hidup menjadi indah, sebagaimana yang disabdakan oleh seorang Syekh Sulaiman Ar-Ruhali. Beliau mengatakan, sebab-sebab terbesar yang membuat harimu menjadi berkah adalah ketika harimu diawali dengan membaca Al-Qur'an. Mari kita isi hari-hari kita dengan diawali dengan membaca Al-Qur'an semampu kita. Walaupun kita hanya dapat mampu membaca 1 lembar 1 hari, maka jadilah Al-Qur'an itu sebagai pembuka hari kita untuk meraih keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan juga, jika engkau membaca Al-Qur'an di hari-harimu, maka amalmu akan tercapai, yaitu apa yang tidak kamu capai dari hari-harimu. Sebab terbesar yang membuat harimu menjadi berkah adalah ketika engkau bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Juga beliau mengatakan, ketika semangat membaca Al-Qur'an menjadi lemah, maka pergilah keberkahan waktumu itu. Masya Allah, makanya kita harus memerangi diri kita agar jangan sampai lemah, agar jangan sampai kita malas untuk membaca Al-Qur'an. Karena keberkahan hidup kita diawali dengan hari-hari, diawali dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, setelah kita tahu tentang keberkahan membaca Al-Qur'an, maka semoga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk selalu senantiasa dekat hidup kita dengan Al-Qur'anul Karim. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada,
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini bersama narasumber kami Ustazah Siti Masitoh. Kita masih menyimak apa keberkahan Al-Quran, apa yang disampaikan Bu Ustazah pendengar, bahwa ternyata begitu luar biasa bahwa keberkahan Al-Quran itu untuk diri sendiri membuat seseorang menjadi berperilaku mulia, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menyebutkan sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Baik, kita kembali menyimak seperti apa lagi keberkahan Al-Quran bersama Ustazah Siti Masitoh. Silahkan Ustazah. Ya, menyambung dari kalimat yang tadi ya, yang dibacakan Bapak tentang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Maksud membaca Al-Qur'an di sini adalah kita membaca terus-terusan membaca walaupun kita belum tahu artinya dan kita belum paham maknanya, maka walaupun kita belum paham, karena tugas pertama adalah Iqra. Rasulullah Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah pertama yaitu Iqra. Perintah membaca ini adalah didahulukan sebelum perintah sholat, perintah haji, perintah puasa, perintah zakat, dan lain-lain. Keutamaan membaca Al-Quran yaitu setelah Iqra, baca walaupun kita belum paham tentang membaca Al-Quranul Karim, karena khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Dalam mengamalkan ini bisa terjadi ketika orang-orang yang sudah diberi kemampuan untuk sudah tartil membaca Al-Quran dan dia menguasai tentang ilmu-ilmu tilawah Al-Quran, maka diharuskan kita harus mengamalkannya dan mengajarkannya. Mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada murid-murid kita, mengajarkan membaca Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran satu huruf yang dibaca, maka Allah akan berikan 10 kebaikan dari Al-Quran. Betapa berkahnya Al-Quran, dari membaca saja Allah sudah melipat gandakan pahala-pahala, apalagi ketika kita sudah mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Pendengar dan pemirsa, keberkahan pribadi menurut pemahaman Islam bahwa Al-Quran ternyata juga akan memberi keberkahan pada diri sendiri. Menjadilah pribadi yang peranginya yang sangat baik sehingga mempunyai makna tersendiri yang menyebabkan masyarakat menghargainya. Dan ini Ustazah, ketika orang sering membaca Al-Quran, banyak jaminan karena keberkahannya ya. Yang pertama dijamin pendengar dan pemirsa, jadi ketika kita rutin terus membaca Al-Quran, maka insya Allah mata kita akan dipelihara oleh Allah, akan terus kita bisa melihat tanpa harus ada kacamata. Dan yang luar biasa itu pendengar, bahwa keberkahan Al-Quran yang lain, bahwa memori kita, otak kiri kanan kita itu, Masya Allah, bahwa Allah akan memberikan keberkahan dengan daya hafal yang luar biasa. Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustazah Siti Masitoh, yang tadi sudah begitu banyak disampaikan materi-materi yang ternyata ketika kita mengungkap keberkahan Al-Quran itu masih banyak yang lain. Silahkan Ustazah. Ya, tentang daya nalar atau membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah bisa menghindarkan dari pikun. Makanya banyak
di kisah-kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang sudah usia lanjut masih terus bisa membaca Al-Quran karena kebiasaan-kebiasaan dari anak-anaknya ketika usia remajanya sampai dewasa, maka kebiasaan itu akan menghasilkan daya nalar dan akan menghilangkan pikun kalau orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bahkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW seluruhnya adalah Al-Quran, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika kita mau melihat akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah seluruh Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Baik, tentu juga pendengar, kita tahu bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi kebaikan akan dibalas dengan 10 kali. Ini subhanallah luar biasa ya, ketika kita dawam atau sering sekali membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dibalas 10 kebaikan. Berapa lipat ganda ketika kita tidak membiarkan waktu kita tidak membaca Al-Quran. Barangkali Bu Ustazah, apalagi keberkahan Al-Quran di sisi lain, silakan. Ya, keberkahan Al-Quran diantaranya ketika kita ada acara-acara tasyakur binikmah atau acara-acara mengenai tasyakuran ya, sering kita bacakan surah Ar-Rahman misalnya. Kenapa setiap ada acara yang sering dibaca surah Ar-Rahman? Karena di sana ada Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala, kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan datang, akan turun ketika di rumah itu sering dibacakan Al-Qur'an. Nah, tentang surah Ar-Rahman yang sering dibacakan untuk acara-acara sebelum pernikahan atau pindah rumah dan tasyakur binikmah yang lainnya, karena dalam surah itu Allah 31 kali membacakan tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakah yang kamu dustakan. Jadi keberkahan-keberkahan Al-Qur'an ketika dibaca, walaupun kita bukan memilih surat, karena setiap surat itu pasti semuanya mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada surah Al-Fatihah disebut surah pembuka atau disebut Ummul Kitab atau disebut Sab'ul Masani, 7 kali yang diulang-ulang ketika kita sholat 5 waktu selalu membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya itu adalah keberkahan-keberkahan, bahkan tidak sah sholat kita apabila kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan Al-Quran juga bisa kita lihat. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran, atau kalau laki-laki disebut qori atau perempuan disebut qori'ah, insya Allah kita sering melihatnya, hidup mereka berkah, keluarga mereka sakinah mawadah warohmah, keturunannya solih-solihah, bisa jadi bahkan kita yakin karena itu adalah keberkahan-keberkahan dari Al-Quranul Karim. Pendengar dan pemirsa, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Tentu ini menjadi bagian dari berkah Al-Quran ketika dibaca pada tempat tertentu ya Bu Ustazah. Seperti kita tahu bahwa pendengar dan pemirsa, keberkahan Al-Quran pada tempat menyimpan kebaikan yang amat sangat banyak, seperti halnya di Mekah. Ka'bah juga tempat mempunyai daya tarik yang besar sehingga banyak sekali dikunjungi oleh manusia. Nah, luar biasanya pendengar bahwa ketika kita sempat masuk ke Baitullah, bahwa di Ka'bah sendiri di Masjidil Haram, bahwa pahalanya ketika kita di Masjidil Haram apabila melakukan ibadah di Masjidil Haram ini 100.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat lainnya. Subhanallah, begitu berkahnya Bu Ustazah ya bacaan Al-Quran. Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, masih bersama Ustazah Siti Masitoh. Silakan Bu Ustazah, keberkahan apalagi di dalam Al-Quran ketika didawamkan menjadi
amalan yang khusus, dan mungkin ini juga di setiap malam Jumat di masyarakat kita tuh dawam dengan membaca surat Yasin, dengan membaca Al-Muluk dan membaca Ar-Rahman. Tadi juga pendengar dan pemirsa disampaikan Bu Ustazah Siti Masitoh bahwa sebenarnya kita bukan memilah-milih Al-Quran atau ayat-ayat tertentu, tetapi Masya Allah memang semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai berkah. Silakan Bu Ustazah, ada tambahan lain, mangga. Ya, tentang mengenai keberkahan-keberkahan Al-Quran apabila dibacakan di suatu tempat atau di suatu malam, ya, karena ada malam yang mulia, yaitu malam-malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada seperti malam Jumat atau malam Lailatul Qadar atau malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan awal 10 Ramadan. Juga ada malam-malam di malam Lailatul Qadar. Nah, ternyata ada keberkahan Al-Quran juga di rumah kita ketika kita di rumah selalu mendawamkan membaca Al-Quran kepada keluarga kita. Dalam hadis mengatakan, hadis Rasulullah Muhammad SAW, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat. Karena dengan selalu mendirikan sholat dan membaca Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi rumah yang terang, rumah yang berkah, rumah yang selalu dinaungi malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila di suatu rumah terdapat ada patung-patung atau barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan pulang lagi, tidak jadi masuk ke rumah itu apabila di rumah itu ada terdapat benda-benda yang dilarang. Makanya daripada kita menghadirkan, menyimpan benda-benda yang tidak disukai malaikat rahmat, maka hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Quran, maka malaikat rahmat akan selalu masuk dan akan menaungi rumah itu sehingga rumah itu terasa akan adem kepada penghuninya dan akan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan rumah itu senantiasa akan dijauhkan dari pertengkaran-pertengkaran. Itu diantaranya keberkahan-keberkahan Al-Quran apabila dibacakan di dalam rumah kita, maka rumahnya akan berkah. Dan apabila dibacakan di dalam majelis, satu majelis yang dibacakan Al-Quran, maka malaikat rahmat akan menaungi majelis itu selama di tempat itu dibacakan ayat suci Al-Quran. Pendengar dan pemirsa, keberkahan Al-Quran juga dapat seperti kepada rizki. Jika berkah yang didapatkan dari jalan yang halal, maka rezeki itu akan membawa kebaikan kepada kehidupan seorang, sehingga dia merasa cukup dengan rizkinya dan membawa semangat untuk terus meraih rizki halal yang diperintahkan oleh Allah. Dan para ahli hikmah itu sendiri kita tidak usah menyebutkannya, Bu Ustazah. Ketika kita rajin membacakan terus menerus surat-surat misalnya Al-Muluk, Ar-Rahman, Waqiah, dan memang ini bagian dari keberkahan rizki. Karena rizki itu bukan berarti kita setelah baca Quran dapat duit atau dikasih transport bagi qori dan qori'ah, tetapi ternyata Allah akan mempermudah kita ketika kita membiasakan mendawamkan bacaan Al-Quran baik di pagi hari ataupun pada saat tidur. Ini Bu Ustazah, sangat menarik ketika dalam bacaan Al-Quran kita terbata-bata. Seperti apa? Sudah berusaha maksimal tetapi memang kepengen terus membaca Al-Quran, tapi di sisi lain memang takut salah ketika belum betul tajwidnya, makhrajul hurufnya. Apakah sikap kita ketika terbatas seperti itu harus seperti apa, Bu Ustazah? Ya, mengenai tentang bacaan Al-Quran yang masih terbata-bata, dalam hadis mengatakan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran maka Allah mengasihkan 2 pahala baginya, yaitu pahala pertama karena dia dia ada kemauan untuk membaca Al-Quran, dan ketika terbata-bata maka Allah kasih
dengan kalimat terbata-batanya juga berpahala karena satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan. Dan tentang surah Al-Mulk itu ya Pak Ustadz, surah Al-Mulk ada hadis mengatakan ketika dibaca sebelum tidur, setiap mau tidur kita diharuskan, disunahkan untuk selalu membaca surah Al-Mulk. Karena apa? Surah Al-Mulk akan menjadi penerang di alam kubur dan akan menjadi pembela mati-matian di alam kubur. Ketika malaikat yang akan menyiksa di kepalanya, maka surah Al-Mulk itu berkata, janganlah disiksa hamba ini karena selama di dunianya dia selalu membaca dan menghafalkan surah Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat itu. Dan ketika akan disiksa dari kakinya, maka surah Al-Mulk itu membelanya karena kaki ini sering berangkatkan ke majelis taklim dan selalu mengajarkan kepada orang-orang tentang fadilah keutamaan surah Al-Mulk. Maka surah Al-Mulk dianjurkan untuk para muslimah, ajarkan kepada anak-anaknya, ajarkan kepada jamaahnya untuk membaca atau menghafal surah Al-Mulk, dan disunahkan untuk dibaca sebelum tidur karena dalam hadis mengatakan akan menjadi pembela mati-matian itu surah Al-Mulk di dalam alam kubur kita yang gelap gulita, maka akan diterangi dengan Al-Quran, terutama surah Al-Mulk akan menjadi pembela ketika kita akan disiksa oleh malaikat. Naudzubillah ya, mudah-mudahan Al-Quran menjadi penerang di dunia juga di akhirat kelak. Amin ya Allah. Baik pendengar dan pemirsa, perjumpaan kita tidak terasa Bu Ustazah, sudah di akhir pertemuan di pagi hari ini. Barangkali bisa ditarik kesimpulan apa yang disampaikan dalam keberkahan Al-Quran. Silahkan Bu Ustazah. Ya, mengenai kesimpulannya ya, pada akhir acara ini saya berpesan terutama kepada diri sendiri, marilah kita hidupkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran dan hidupkan di rumah kita masing-masing, dan teruslah bersemangat bertolabul ilmi, mencari ilmu tentang fasohah tulisan ketika kita membaca Al-Quran. Carilah ilmu-ilmu tentang Al-Quran supaya hidup kita menjadi berkah dengan Al-Quran. Belajarlah terus untuk senantiasa memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Mungkin itu saja. Baik pendengar, Al-Quran akan memberi syafaat ketika kita nanti di hari kiamat tiba. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan pada hari kiamat Al-Quran akan datang dengan kemuliaan yang sangat besar. Pada hari kiamat kita akan ditolong dan diberi syafaat oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dijaga kubur kita karena sering membaca Al-Quran. Demikian pendengar, keberkahan Al-Quran masih banyak akan kami bahas tuntas, tapi dengan waktu keterbatasan di pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.